Generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Marwahau bersama saya Nova Aulia dengan konten podcast yang berjudul Geniosis, Generasi Intelektual dan Obrolan Seru Inspirasi OSIS. Nah, kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu nih guys. Wah, menarik sekali bukan? Nah, kita sapa dulu nggak sih? Halo Kak. Halo. Boleh nggak sih Kak perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Irwan Syah, saya dari jurusan ATP. Perkenalkan, nama saya Cassandra Claudia Veron, sering disapa Cassandra. Saya dari jurusan OTKP. Perkenalkan, nama saya Randy Ansa, bisa dipanggil Randy. Saya dari jurusan TPSN. Nah, di podcast kali ini saya ada beberapa pertanyaan Kak yang nantinya saya akan menanyakan kepada kakak-kakaknya yang nantinya bakal saya tanyakan. Nah, yang pertama, sharing dong Kak, kakak ini di bidang jurusan apa, dan di jurusan kakak ini dipelajarinya tentang apa aja sih kalau boleh saya tahu? Dimulai dari mana dulu nih? Boleh ya. Ini nih Kak, ini Boleh. Oh iya, boleh. Kalau saya sih dari jurusan TPSN ya. Di jurusan saya itu memperkenalkan tentang dunia otomotif, teknik sepeda motor. Mungkin kalau saya dari jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola dan perkantoran. Di jurusan saya itu lebih mengenalkan tentang perkantoran, tentang administrasi, bagaimana cara di dunia perusahaan itu kan pasti tentu aja banyak di bagian perkantoran, otikan, komputer seperti itu sih. Kalau dari saya, dari jurusan ATP, ATP itu agribisnis terang perkebunan. Nah, di situ kita bisa mendapatkan tentang tata cara bagaimana sih cara melakukan pembibitan yang baik, yang benar. Terus kita juga tahu cara panen dan pasca panen. Wah, keren banget ya Kak. Iya. Di setiap jurusannya tuh memang ada bidang-bidangnya tersendiri ya. Iya. Kalau boleh tahu alasan kakak memilih jurusan kakak itu apa aja sih? Dari siapa nih? Dari saya dulu nih. Boleh. Ya. Itu Kak. Ganti-gantian. Kalau saya memilih jurusan ATP itu karena memang mayoritasnya di Kalimantan sini itu lebih banyak ke perkebunan. Jadi itu alasan saya. Bukan karena paksaan juga sih. Hanya itu mau sendiri. Hebat sekali ya kakaknya. Yang kedua nih siapa nih? Kak Rindy atau? Boleh dua-duanya kalau bisa. Yang suka. Ya ini mungkin. Iya. Kalau dari saya sih, karena emang dari dulu dari saya SMP, saya sudah terjun ke dunia permotoran gitu. Jadi dari dulu tuh sudah mempunyai hobi sepeda motor, jadi makanya saya libatkan ke sekolah, saya teruskan di sekolah. Keren sekali. Jadi udah umur dari dulu. Nah, mungkin kalau dari saya sih kenapa milih jurusan OTKP, karena saya suka sekali dengan komputer. Apalagi di perkantoran itu ada yang namanya kita melatih skill dalam berbicara. Nah, di situ tuh suka banget. Intinya punya rasa suka, makanya jadi pingin masuk di situ. Jadi dari awal sudah memilih jurusan ini karena juga ada fashionnya di situ. Jadi makanya milih di situ. Baik. Nah, pertanyaan ketiga nih Kak. Bentar lagi kakak akan mengikuti uji sertifikat kompetensi dan ujian satuan pendidikan. Kak, sudah berapa siap nih kakak akan menghadapi ujian? Mungkin tadi sudah pada dua, mungkin saya Oke, duluan boleh, ya. boleh. Nah, di sini kalau persiapan saya untuk dalam uji sertifikasi pasti deg-degan banget. Deg-degan itu udah pasti. Untuk kesiapannya dari saya sih mungkin nggak 100%, tapi 90%. Masih mentalnya ini masih turun-turun, tapi dikencangin lagi sih. Jadi sekitar 90% lah mental-mentalnya nih. Oke. Dari saya. Iya. Untuk berapa persennya ini mungkin bisa sama kali. Karena dari ATP juga ini mungkin dari segi persiapan tuh tinggal alat dan bahannya aja sih yang perlu dipersiapkan. Kalau untuk materi-materi, insya Allah sudah siap.
dari saya nih. Ya, boleh. Kalau dari saya sih ya bisa dibilang siap gak siap harus siap ya. Iya. Karena anak SMK itu bisa hebat seperti yang kita buat gitu kan. Iya pasti. Semua itu siap. Kalau berapa persennya mungkin hampir sama aja karena persiapannya kan sudah disiapkan dari jadwal gitu. Semangat ya Kak buat nanti ujiannya, semoga hasilnya bisa membuahkan hasil. Amin. Yang pertanyaan keempat nih Kak, kiat-kiat Kakak mempersiapkan diri untuk menghadapi uji sertifikat kompetensi dan ujian satuan pendidikan apa saja nih? Boleh deh dari Kak Randy. Boleh dari saya deh. Iya. Misalnya ya pertama itu harus mendalami tentang ilmu yang kayak otomotif gitu. Kalau saya seperti mesin, sasis, listrikan gitu kan. Terus membuat jadwal buat diri sendiri. Kita harus bisa mengatur waktu. Terus yang terakhir apa ya? Jangan lupa berdoa terus minta kepada Allah. Udah jadi. Oke, kalau dari saya sih mungkin 11-12 lah dari Randy, karena dimana udah mau ujian, udah mau apapun yang mau dituju, harus ada yang namanya niat. Udah niat terus doa, dan kiat-kiatnya sih membuat jadwal sih. Kalau dari saya tuh membuat jadwal agenda dari saya, kegiatannya untuk misalnya saya ada klaster ini yang akan diujikan besok, berarti saya buat jadwalnya nih. Oh berarti sekian saya harus pelajari PG ini dari jam sekian. Jadi saya pelajari itu tanpa memegang HP ataupun yang elektronik lain, hanya fokus ke pelajaran itu aja. Jadi kayak gitu sih kira-kira kalau dari kiat-kiat saya sih. Oke, kalau dari saya nih hampir sama juga dengan Kak Randy dan Kak Sandra. Karena untuk mempersiapkannya itu cukup mempelajari lagi apa yang sudah diberikan oleh guru-guru. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi tuh memperbanyak latihan soal sih. Gitu aja sih. Oke. Nah, pertanyaan kelima nih Kak. Apa saja sih pencapaian Kakak selama sekolah di SMK Negeri 1 Marawahal? Jadi ganti-gantian. Saya nih, wow, udah pencapaian aja nih. Oh, iya, saya lebih banyak sih. Untuk pencapaian itu saya pernah mendapatkan gelar sebagai pemimpin organisasi pramuka, itu sebagai pradana. Terus dari pramuka juga saya direkrut menjadi anggota DKR, Dewan Kerja Ranting Semua Wahau. Selain itu saya juga menjadi anggota relawan se-Kutai Timur. Jadi menurut saya itu aja sih pencapaian saya. Keren banget sih, keren banget. Oke, yang kedua. Kalau dari saya sih untuk pencapaiannya itu belum 100% banyak sih pencapaiannya, tapi adalah salah satunya juga mungkin sama kayak Kak Iwan, direkrut jadi Pradani, ketua pramuka, padahal sama sekali nggak ada niatan ke situ, tapi alhamdulillah bisa kepilih untuk di situ. Jadi itu suatu pencapaian juga. Kemudian setiap ada kegiatan lomba, saya berusaha terjun untuk ikut lomba-lomba kayak lomba di sekolah, misalnya kayak puisi, kemudian ada lomba pidato dan lain hal sebagainya. Saya mencoba ikut lomba itu dan alhamdulillah bisa mengikuti lomba itu dan memenangkan dari lomba-lomba itu sih. Keren banget. Kalau saya sih pencapaian selama di SMK ya mungkin ada, cuman yang paling saya ingat tuh satu, mungkin bareng sama kakak juga, sama kakak Iwan Iya. Sandra, Iya, betul. menangkan lomba di Klub Padan ya. Betul, iya. Betul banget. Pemanahan Piala Berdiri. Pemanahan Piala Berdiri ya. Betul banget. Jadi yang ini aja. Oh, jelas. Ini tadi yang paling saya ingat. Oke, keren banget ya kakaknya ini. Semoga nanti saya bisa lebih daripada kakaknya ini bisa mengikuti jenjang kakak di tingkat tinggi, di tingkat kepramukaan, perlombaan dan sebagainya. Nah, itu pertanyaannya nih Kak. Oh iya Kak, dari kelas 10 sampai kelas 12
ada nggak momen yang lucu, senang, atau momen yang berkesan selama ada di SMK Negeri 1 Marwahab nih? Momen ya, momen. Iya. Momen kalau ditanya tuh banyak gak sih? Banyak. Banget. Kita harus merangkum dulu nih dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, saya dulu ya. Oh, boleh. Mau nanti lucu ya? Itu bukan lucu. Kalau nggak salah itu pas tepat hari guru. Ya. Ya. Iya, iya, iya. Kita satu angkatan buat itu ya. Kemarin. Iya, ngeprank guru Yang kan. keren, Oh, ya. yang pingsan itu. Ya, itu kan menurut saya sih keren sama lucu juga sih. Iya sih, betul. Itu cuma satu angkatan. Iya, satu angkatan sih Ya, kelas udah. 12 Ya, tahun ya. ini kompak. Kompak banget ya Kompak men. aja. Iya, betul baru ingat juga. Gak punya loh itu kita Ngatur. rencanain semuanya gitu kan. Tawuran ya, yang tawuran itu juga nggak layar nih. Kayaknya Oh, baru layar. Ya, oke, baru mungkin kalian kalau momen lucu ya cuma berkesan lah. sama aja sih. Cuman kalau momen lucu yang lain sih ada seperti merayakan ulang tahun teman, itu sangat lucu sih menurut saya. Karena ngerjain teman itu. Terus momen lucu lagi saat menyontek itu lucu banget sih. Mungkin sampai sekarang sering loh. Jangan sih. Itu tuh harus kita memang sudah persiapannya udah matang. Oke, kalau dari saya momen lucu itu mungkin ada salah satu hal tuh waktu kelas 11 pas lagi bersih di depan kelas itu pertama kali wali kelas saya duduk di depan. Terus saya kejebur di situ, kaki saya bengkak biru, baru wali kelas saya itu cuma ketawain doang. Satu teman-teman kelas itu ngetawain doang, itu momen lucu. Dan Biasanya teman-teman itu ya. memang hobinya ngetawain dia, Baru nolongin. itu hobi. Lucu sekali ya momen-momen lucu tuh. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak. By the way, Kakak pernah ikut ekskul nggak? Kalau pernah ekskul apa aja nih yang membuat Kakak join ke ekskul tersebut nih? Ya paling yang pertama ya paling yang jelas ekskul pramuka Iya. karena ekskul pramuka tuh wajib di sekolah kita. Iya. Ya kan? Iya, sama aja sih. Di ekskul pramuka juga mengajarkan untuk kita mandiri, lebih berekspor ke alam gitu. Ya, kalau ekskul mungkin pertama sama aja Iya. ekskul pramuka karena ekskul pramuka juga ada nilai dalam rapot. Nah jadi ya itu wajib bagi siswa. Iya, dia sebenarnya bisa moral sih tentunya. Untuk ekskul yang lain ya ada sih ekskul futsal. Saya ikut itu ya karena cuma hobi aja. Oke. Oke itu aja sih. Kalau dari saya pasti sama lah, kan sama-sama di pramuka nih, berarti masuk juga di pramuka. Sama eskul tari. Eskul tari ya, karena dari TK itu pernah ikut lomba-lomba tari. Nah jadi sayang banget gitu kalau nggak diasah lagi, jadi ya ikut aja lagi di eskul tari. Tapi karena sudah kelas 12, jadi eskul kita tuh sudah pada terbatas semua ya Kak? Iya. Jadi kayak, ya tapi kalau kita ada nggak nih? Futsal sekarang enggak deh. Aktif ya tetap ya? Belum aktif. Oh, Karena masih fokus ke Iya. gak ada yang ngambur nih. Nah, oke Kak. Kakak PKL di mana dan pelajaran apa yang Kakak dapatkan ketika PKL? Boleh nggak saya dulu? Boleh, boleh. Boleh banget. Iya. Gantian. Saya PKL di UPTP 4 Kombeng. Itu tepatnya di depan kantor Polsek Kombeng. Nah, di sana tuh banyak banget pengalaman yang saya dapat. Salah satunya yaitu pengalaman kerja. Karena PKL kan tujuannya hanya itu, mencari pengalaman kerja. Nah, di situ juga kita mendapatkan teman baru, mendapatkan lingkungan yang baru. Susah untuk beradaptasi. Nah, terus yang kedua, kita juga mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pembimbing yang ada di sana. Mungkin itu aja sih. Oke, Kak Sasa boleh? Oh, aku nih duluan ya. Kalau dari saya sih
PKL pertama itu di Bank BRI Unit Kombank, kemudian PKL kedua di Koperasi CU Mitra Mandiri. Nah, di tempat kedua yang saya pilih itu sama-sama berkaitan dengan keuangan. Nah, di tempat PKL itu pengalamannya ya pasti sama sih kayak Kak Iwan juga, sama-sama untuk mencari pengalaman pekerjaan, karena dunia asing yang di luar kita ketemu sama orang baru, sama dunia di sekolah itu pasti tentu beda banget. Sifat-sifat orangnya yang di dunia kerja itu pasti kita harus butuh memahami, apalagi kita di sana tamu apa aja ya, kita masih PKL, baru saling mengenal. Jadi kita harus bisa memahami lingkungan sana, dan pengalamannya di sana di situ saya banyak belajar tentang keuangan yang di sekolah belum ada tentang kaitannya tentang keuangan, perhitungan kayak ngitung uang dengan 5 jari ini. Di sana tuh sudah diajari, walaupun ada mesinnya tapi bisa menghitung uang pakai kayak orang bank gitu lah ya. Ya tahu sekali. Jadi ngitung uang mungkin ada sekitaran sampai 200-an. Nggak nyampe 2 juta itu jadi pengalamannya sih, karena sekolah kan nggak ada sampai 2 jutaan kita pegang. Oke, dari kalian nih. Kalau saya sih PKL pertama itu di bengkel SR Motor, terus yang kedua itu di bengkel Sumber Agung. Di kedua bengkel ya sama-sama aja sih, sama-sama mendapatkan pengalaman, ilmu tentang otomotif gitu kan. Ya tujuannya supaya setelah lulus dari sekolah bisa langsung terjun ke dunia industri. Keren banget sih kakaknya ini. Nah, nggak terasa nih Kak, kita udah di pertanyaan terakhir. Wah, Sudah lega gitu ya, deg-degan lagi sudah. sudah lega karena memang udah relax banget gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, setelah lulus nanti kakak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan atau mau langsung kerja nih? Kayaknya kalian di dulu ya. Boleh. Iya, itu pertanyaan terakhir dong. Terakhir dong, terakhir. Sudah. Jangan mana ya. Enggak. Kalau saya sih apa ya? Mungkin langsung kerja ya. Iya. Karena tujuan saya pertama masuk di SMK ini berpikir bahwa setelah saya lulus langsung siap kerja gitu. Nanti mungkin insya Allah saya kerja di PT apa itu namanya, perusahaan PT Ama Persada Di mana ya, Mas? di Sangatta. Oh, keluar dari Wow berarti. Oh, yang baru, yang itu nggak baru. Oh, jelas. Oke, dulu nih. Aku dulu nih. Oke, kalau saya sih mungkin kerja, tapi di sela-sela kerja itu nanti mungkin saya akan coba untuk masuk ke universitas terbuka. Jadi bisa ada kuliah sambil kerja sih kalau dari saya, karena biar ada pengalaman untuk turun kerja, juga ada pengalaman untuk tetap bisa belajar gitu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari saya sih mungkin memperdalam ilmu tentang tanaman ya. Mungkin saya lanjut di Instiper yang berada di Jogja. Wes keren. Jauh banget ya. Malah. Iya. Untuk memperdalam aja sih. Mungkin habis itu mencari pekerjaannya di WAU lagi. Oh, balik lagi berarti ya? Iya. Pengalaman. Udah. Mungkin itu aja. Nah, itu guys beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Kak Irwansyah, Kak Cassandra, dan Kak Randy. Nah, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali perdana ini. Dan terima kasih banyak kakaknya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun ini. Makasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Semoga kakak bisa sukses ini dan semoga di ujian kali ini kakak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke. See you next time video. Bye bye. Bye.